Tahu Fajar. Cek. Baik, kami dari kelompok UPM Orang Paus Manis ingin mempresentasikan web yang telah kami buat, yaitu web Warung Mina Mama Nada. Untuk tampilan webnya seperti ini, saat masuk ke web langsung muncul notifikasi JS, selamat datang, terima kasih telah mengunjungi Warung Mina. Klik OK, dan ada beberapa transisi yang kami tambahkan untuk web kami. Nah, seperti ini. Oke. Untuk fitur-fitur webnya saya akan tampilkan sebentar. Cek. Oke. Untuk fitur-fitur webnya, yang pertama ada transisi untuk tampilan web, dan ada deskripsi dari profil, foto profil, sejarah. Dan ini daftar dan menu makanannya yang dapat diklik sehingga muncul deskripsi dari setiap daftar makanannya. Itu. Kembali, ini semuanya berfungsi. Kemudian di sini ada 3 form atau 3 tabel yang ditugaskan oleh Ibu kemarin. Untuk tabel pertama di sini kami membuat database 3 tabel dengan nama database underscore warung 2. Itu yang pertama ada tabel menu, tabel pelanggan, dan tabel pesanan. Nah, ini kita review webnya dulu. Untuk pesan menu, untuk menu sendiri kami di sini karena menggunakan enum, jadi dia tidak usah diketik lagi, langsung memilih menu yang ingin dipesan. Misalnya di sini lontong, harganya langsung otomatis terisi, dan jenis menu makanan atau minumannya otomatis terisi. Karena lontong jenis makanan, makanya dia langsung terisi makanan. Dan kalau kami pilih es teh, dia langsung jenis menunya terisi sendiri dan harganya terisi sendiri. Nah, untuk jumlah kita harus isi otomatis sendiri juga. Misalnya lontong jumlah 2. Kita sorry. Edit. Untuk lontong jumlah 2, simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya, bisa diedit, bisa di delete. Nah, ini dia. Otomatis di tabel menu akan tertambahkan lontong. Harganya langsung terinput 15.000 setiap kita mengklik mengklik simpan. Dan bisa diedit dan bisa dihapus. Oke, sekarang kita coba testing edit. Jumlah kita ubah jadi 3, simpan. Nah, jumlah 3, harga 15.000. Maka otomatis di database-nya pun terubah, jumlahnya akan menjadi 3. Oke, berfungsi ya. Coba kita hapus. Nah, kita hapus, kita refresh, dan terhapus juga di database. Untuk tabel menu juga sudah berfungsi. Sekarang ke tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini saya hapus dulu Bapak Putra. Kita isi misalnya namanya Adit, alamat Jalan Pajange nomor 21. Nomor telepon kita isi bebas. Di sini kita ubah dikit, 0895 3369 70 48. Misalnya kalau ada pelanggan yang ingin pesan, kita input langsung nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, kita klik simpan. Dan di sini tertambah, kita cek di database, maka pelanggan juga akan tertambah. Adit, ID 14, Jalan Pajange nomor 21. Oke, sekarang kita coba edit. Kita edit misalnya nomor rumahnya aja jadi nomor 28. Kita klik simpan, lalu kita refresh di database-nya, maka terubah jadi Pajange nomor 28. Habis itu coba kita hapus. Kemudian kita refresh, maka hilang. Artinya berfungsi ya untuk tabel pelanggan. Nah, sekarang kita lanjut ke from tabel terakhir, yaitu tabel pesanan. Saya hapus dulu. Nah, tabel pesanan tadi misalnya di sini langsung ya, karena di pelanggan, pokoknya setiap
nama pelanggan yang kita isi di tabel pelanggan, maka di tabel pesanan langsung muncul karena dia sudah terkoneksi atau foreign key gitu. Misalnya di sini edit, pilih menu ST, jumlah dan misalnya 3, simpan. Nah, simpan. Maka dia langsung terhitung karena ST itu harganya 3.000, jadi 3 kali 3 9.000, maka dia langsung menghitung jumlah sendiri. Langsung terhitung total pesanannya otomatis. Coba kita edit ya. Kita edit, misalnya kita edit jadi, oh ya sabar, kita cek database dulu, tertambah atau tidak. Oke, tertambah ya di sini ID pesanan, ID pelanggan. Ini terhubung ID pesanan, ID pelanggannya sudah foreign key. Total 9.000. Edit. Misalnya sini kita edit. Totalnya jadi 2, simpan. Nah, maka di sini berfungsi ya. Nah, jadi 6.000. Sekarang kita ubah dihapus. Kita cek. Oke, berfungsi ya. Kita kembali dulu. Di sini ada diagram. Jadi ini diagram dari ketiga tabel tersebut. Misalnya tabel pertama kan tabel menu. Copy jumlah menu 1, jumlah menu 3. Di sini ST jumlah menu 7, jumlah yang dipesan. Lalu di pelanggan, total pelanggannya juga diagramnya akan muncul di sini. Misalnya Adit, ada saya, ada siapa, Pak Heri. Ini namanya saya bebas saja ya. Nah, ini semua diagram dari ketiga tabel tersebut masing-masing 1. Begitu. Oke. Kurang lebih begitu untuk webnya. Kemudian ini bisa diklik. Ini akan mengarah ke lokasi Google Maps Warung Mina. Nah, kemudian di sini ada alamat saya menambahkan alamat tempat kami membuat webnya. Nah, di sini saya close dulu. Di sini juga ada foto kami bertiga yang bisa diklik juga, misalnya yang ini. Nah, dia akan langsung mengarah ke Instagram. Mungkin itu saja kalau untuk fitur-fiturnya. Oke, sekarang terakhir saya menunjukkan desain desainer dari database-nya nih. Jadi yang menghubungkan from yang pemanggilan dua tabel itu tabel pesanan karena dia memanggil ID pesanan dan ID pelanggan. Nah, ini hubungan relasinya dari ketiga tabel tersebut. Nah, oke. Kurang lebih begitu ya. Kita sekarang untuk web saya rasa sudah selesai, kita lanjut ke codingan. Oke. Codingan. Nih. Di sini pertama ada db.php. db.php ini dia untuk mengkoneksi ke database-nya. Nama database kami kan database warung 2. Jadi kalau ini saya ubah jadi warung 3, maka dia langsung error. Kita coba ya, saya refresh. Nah, kita isi. Nah, dia langsung error karena DB-nya saya ubah menjadi database warung 3, dimana harusnya punya kami itu database underscore warung 2. Saya refresh, langsung muncul. Ini untuk DB. Kemudian untuk indeks, di sini kami mempunyai 2 indeks, yaitu indeks PHP dan indeks HTML. Nah, indeks HTML itu buat ngelink ke ke deskripsi. Makanan 1, makanan 2, sampai makanan 7. Yang isinya makanan 1 itu untuk menaruh deskripsinya. Misalnya deskripsi nasi kuning. Untuk makanan 2, deskripsi makanan 3 misalnya nasi sop, seperti itu ya. Makanan 2 nasi campur. Nah, itu untuk indeks HTML-nya, dan ini untuk tugas saya yaitu indeks PHP. Indeks PHP ini adalah desain dari semuanya, akar dari web semuanya. Di sini CSS, HTML, dan JS semuanya jadi satu di index.php ini. Jadi ganti tema, ganti warna,
penyesuaian font. Di sini kami menggunakan Bootstrap juga untuk desainnya. Nah, ada logo, kemudian codingannya lumayan banyak, jadi tidak bisa dijelaskan sedetail mungkin. Nah, ini untuk animasi pop-up-nya. Nah, ini dia. Ini untuk deskripsinya Mama Dada atau yang sering dikenal dengan Mina. Nah, ini. Kita kembali dulu. Nah, sini. Intinya yang ditampilkan di sini dia codingannya di index.php seperti itu. Nah, mungkin untuk char sendiri begini codingannya, dimana dia select from, nama pelanggan, pesanan total. Nah, ini order, dimana ini juga untuk CSS di char.php nya yang mendesain warnanya, tata letak, dan ini untuk tampilan mobile-nya. Nah, jadi web kami ini kami desain untuk tampilan desktop dan juga untuk tampilan mobile gitu. Nah, diagram total pesanan per pelanggan di sini, ini ketiga tabelnya. Ini JavaScript cons menu data. Cons itu gunanya untuk menghitung ya, menghitung totalnya secara otomatis dari data tabel yang diisi. Nah, itu saja tugas-tugas saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk orders.php, customer, dan menu. Oke, kali ini saya akan melanjutkan di bagian data pelanggan. Dan di sini saya akan mereview hanya bagian codingannya saja, karena untuk segala fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan oleh Praja. Jadi di sini untuk pertama, di sini sudah terhubung dengan database-nya. Di sini sudah include DB, dan selanjutnya ada untuk bagian if self-nya, dan ini mengecek apakah ada data yang dikirim melalui from dengan metode post. Untuk yang selanjutnya ini ADD, dan untuk ADD ini adalah dari operasi dari Kurt ya, dan tidak hanya ADD, di sini ada edit dan juga untuk delete juga. Ini untuk bagian delete, dan ada untuk mengambil data pelanggan. Ini del from. Dan ini untuk mengambil data pelanggannya. Untuk lanjutannya di sini ada doctype HTML atau codingan HTML-nya, dan di sini ada untuk memanggil Bootstrap. Dan untuk Bootstrap ini untuk membuat tampilannya lebih baik atau untuk displaynya. Dan ini untuk tampilan dalam tabel pelanggan dari Bootstrap tadi. Jadi untuk tabel pelanggan jadinya seperti ini karena menggunakan Bootstrap. Dan selanjutnya untuk bagian JavaScript, dan untuk JavaScript ini untuk dari edit customer ini untuk mengisi form dengan data pelanggan yang dipilih untuk diedit ya. Dan yang selanjutnya reset form, ini untuk mengosongkan form untuk metode tambah. Jadi hanya sedikit saja untuk bagian codingannya. Jadi untuk bagian data pelanggan ini terhubung ke bagian database pelanggan. Jadi untuk bagian
itu tadi akan membaca dari database yang ini. Nah, bisa dilihat di sini. Dan sekian untuk penjelasan saya Ranto, izin pamit undur diri. Ya, jadi kembali lagi bersama saya di sini Marcel bersama lampu RGB dari pohon Natal saya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi coding menu PHP dan orders PHP. Nah, jadi kita bahas dulu untuk menus PHP. Nah, jadi menus PHP ini fungsinya adalah untuk melakukan untuk fitur pesan menu di sini. Nah, ini dia. Oke, kita jelaskan dulu pada bagian ini. Nah, jadi bisa kita lihat sini, ini memuat berbagai fungsi. Nah, kita bahas pada bagian ini. Saya akan menjelaskan beberapa bagian penting saja yang cukup mudah untuk dimengerti ya. Di sini ada seperti yang bisa kita lihat, contohnya adalah nasi kuning harga 1.500 jenis makanan. Nah, fungsi dari ini adalah untuk menambahkan atau membuat ketika kita memilih menu, contohnya di sini nasi kuning, maka harganya dan jenis menunya akan langsung terpilih. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini fungsinya adalah untuk seperti yang tertulis ini, untuk mengambil ID menu dari database. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kita lihat sini ada beberapa link yang bisa digunakan, contohnya adalah ini. Ya, sebenarnya kalau kita ikuti link ini bakal muncul hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa coding. Ya, contohnya ini. Nah, fungsi dari ini adalah kalau kita buka ini, dia bakal menampilkan berbagai kode yang membingungkan ya. Nah, sebenarnya ini adalah template untuk tampilan pada website ini. Jadi dia untuk buat template-nya. Nah, kemudian kita scroll lagi, lihat-lihat berbagai fungsi yang ada. Nah, ini bagian sini sampai ke bagian sini itu fungsinya adalah untuk membuat tampilannya. Contohnya sini ada nama menu, lalu pilih menu. Nah, ya intinya untuk membuat tampilan sini ada nama menu, lalu kemudian ada pilih menu dan sebagainya. Ada harga, ada jenis, ada jumlah, ada simpan. Lalu kita kembali lagi. Ini, oh ya, lupa saya menjelaskan tadi. Untuk menghubungkan ke database, kita menggunakan ini, insert into, dengan nama tabelnya adalah menu, dan di dalam tabel menu itu ada nama menu, harga, jenis menu, dan jumlah. Kemudian kita lihat kembali ke bawah, ini sudah tadi ya. Nah, ini juga sama, dia fungsinya untuk membuat strukturnya supaya gampang. Nah, kemudian kita bagian ini untuk mengisikan datanya ke dalam database. Kemudian kita akan menjelaskan tentang order. Nah, sebenarnya order ini kurang lebih sedikit sama dengan menu. Jadi bisa kita lihat sini. Nah, ini ada bagian insert into. Ini untuk mengisi data dari tabel pesanan yang isinya itu ada ID pelanggan, ID menu, jumlah, dan total. Nah, kita scroll kembali ke bawah. Nah, ini adalah deklarasinya. Kemudian ya seperti yang tadi, kurang lebih sama. Di sini juga ada template-nya, bisa dilihat.
kemudian di bagian sini sampai ke sini. Fungsinya itu ya untuk membuat tampilan websitenya di bagian ini, order ya, bagian kelola pesanan. Kemudian kita lihat lagi, ini juga sama kurang lebih seperti yang tadi, dan sini juga ada template-nya lagi, dan ini untuk menginput datanya ke dalam database. Oke, saya rasa sekian saja untuk bagian saya. Kurang lebihnya tolong dimaklumi karena kami masih belajar juga ya, karena yang namanya belajar itu tanpa akhir sampai kita tua. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya sudah dijelaskan semua, saya rasa cukup jelas ya, dari tampilan web, isi, database, codingan. Sekarang cara hosting. Untuk cara hosting sendiri di sini kami terima beres, yaitu di myhypercloudhost.com. Jadi untuk domainnya ini langsung dari mereka yang buat. Ini domain kami. Bentar ya, loading. Nah, warungmina.my.id, ini domain kami. Nah, jadi caranya setelah domain dibuat, kita masuk ke layanan, klik. Setelah itu ini sekedar informasi, untuk domain itu langsung dari admin Hypercloud hostnya yang bikin ya. Jadi kita tinggal login saja. Nah, setelah itu klik layanan, klik login to cPanel. Nah, setelah masuk ke cPanel, nah di sini yang pertama kita database-nya kita bikin baru. Ini database-nya tidak di localhost exam lagi, tapi dia langsung di database hostingnya gitu, online. Nah, ini database-nya warungmi_db ya. Nah, untuk codingannya di sini di file manager. Ini tempat kami mengupload seluruh codingan. Nah, setelah klik file manager tadi, masuk ke public HTML. Nah, ini dia ya codingan kami. Nah, jadi setelah diupload di public HTML, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ini online-nya. Sorry, mana tadi? Oh, ini. Nah, ini tampilan online-nya. warungmina.id. Oke, itu saja mungkin yang dapat kami presentasikan dari web kami. Selebihnya kami mohon maaf. Saya mengatasnamakan kelompok Orang Paus Manis. Pamit undur diri, sampai bertemu di semester selanjutnya dengan tugas-tugas yang akan menanti kami di sana. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kami juga manusia. Terima kasih.